Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rahman dari kelas 11 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tentang rute bangsa barat ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang paling banyak menghasilkan rempah-rempah. Tujuan bangsa barat masuk ke Indonesia adalah untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia. Rute bangsa barat ke Indonesia ada 4, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Jelajahan samudra bangsa Portugis untuk menemukan kepulauan rempah-rempah diawali dengan ekspedisi Bartolmeus Dias yang menjadi orang Eropa pertama yang berhasil mencapai Tanjung Harapan di Afrika Selatan pada 1484. Setelah itu Vasco da Gama mengikuti dan melanjutkan rute Bartolmeus Dias hingga akhirnya pada sampai di Calicut, India pada 1498. Keberhasilan Vasco da Gama mencapai Calicut dan membawa pulang rempah-rempah membuat Portugal mendapatkan Alfonso del Albuquerque sebagai wakilnya di India. Bangsa barat yang pertama kali datang di Nusantara dan kemudian monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku yaitu bangsa Portugis. Pada awalnya kedatangan Portugis di Ternate disambut baik oleh Sultan Ternate yang ingin melawan Tidore. Akan tetapi perkembangan kedatangan Portugis ke Nusantara membuat kerajaan-kerajaan Islam merasa terancam. Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang dikuasai oleh Portugis adalah Kerajaan Ternate. Yang kedua, bangsa Spanyol. Sesuai isi perjanjian Tordesillas yang disetujui bersama Portugal pada 1494, bangsa Spanyol mencari daerah penghasil rempah-rempah dengan menuju ke arah barat melalui Samudra Atlantik. Pada 1519, Spanyol memberangkatkan ekspedisi yang terdiri dari 5 kapal di bawah pemimpinan Fernando de Magalhães atau Ferdinand Magellan. Rute pelayaran adalah Spanyol, Samudra Atlantik, pantai timur benua Amerika, selat di ujung selat del Chano hingga di Tidore adalah untuk mengisi bahan makan dan mengisi kapalnya dengan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Namun kedatangan bangsa Spanyol pertama kalinya di Indonesia berlangsung 40 hari, 6 November sampai 18 Desember 1521. Pasalnya tujuan utama Sebastian. Ketiga, Inggris kembali melakukan penjelajahan samudra tetapi dengan mengikuti rute bangsa Portugis. Inggris kemudian berhasil menguasai India yang didirikan konsul dagang. Dalam perkembangan EIC menjadi pasang utama VOC berusaha menguasai kepulauan Nusantara. Rombongan berangkat pada 1570 dengan mengikuti kerajaan Spanyol. Yang keempat, Belanda. Pada tahun 1595 Belanda mengirim sebuah ekspedisi ke dunia timur yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman menjadi rombongan Belanda pertama yang tiba di Nusantara pada 1596, tempatnya di Banten. Meski sempat disambut baik, Cornelis de Houtman akhirnya diusir oleh masyarakat dan pedagang setempat karena sikapnya yang buruk. Pada 1598 Belanda kembali berusaha menebus Banten dengan mengirim ekspedisi di bawah pemimpinan Jacob van Eyck. Proses masuknya Belanda ke Nusantara yang kedua ini cukup mulus karena mereka pandai berdiplomasi dan telah belajar dari pengalaman Cornelis Houtman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.